Ya, shalom dan selamat siang untuk masyarakat Papua di mana kalian berada. Di sini ada beberapa poin yang saya mau bicara, karena masih ada masalah internal yang kita belum bereskan. Kenapa saya bicara seperti begitu? Orang Papua punya egois sangat besar. Orang Papua punya kepentingan diri sendiri dan kepentingan masing-masing organisasi sangat besar. Tidak sepakat, tidak bersatu, tidak sependapat. Masing-masing mau jalan dengan dia punya jalan sendiri. Begitu. Ingat, Tuan Sepi Sambom sendiri bicara saja untuk semua kembali dan bergabung dengan ULMWP bersama-sama dengan Tuan Beni Wenda. Tapi masih ada kelompok-kelompok organisasi Papua Merdeka ini banyak yang tidak setuju. Dorang bicara Sepi begini begitu. Masing-masing mau jalan yang dia punya kepentingan sendiri. Masing-masing mau jalan yang dia punya egois. Masing-masing mau jalan dia punya kepintaran sendiri. Masing-masing mau jalan yang dia punya strategi sendiri. Kita belajar Timor Leste dengan Bougainville. Dorang sepakat, dorang hanya satu payung saja. Akhirnya, dari belakang dorang yang berjuang, dorang bisa merdeka cepat. Tapi orang Papua ini, bangsa Papua Barat ini sampai sudah 64 tahun ini, kita masih tak putar. Apa yang sebenarnya membuat kita tak putar? Karena kita belum bersatu. Begitu. Masih egois. Masih mementingkan diri sendiri dan masing-masing kelompok masing-masing sendiri. Tidak pikir yang lain. Begitu. Orang Papua yang di bagian pemerintah, bupati, gubernur, anggota DPR, MRP, masih mau jalan sendiri. Ingat, setelah ada waktu, sekarang jumlah orang Papua tidak banyak. Satu jalan, mari. Kita dulu, kita pikir bijak. Mencari solusi untuk akhiri masalah tanah Papua ini. Kamu tunggu sampai orang Papua semua dapat bunuh habis. Kita sumber daya alam. Negara-negara dan bangsa-bangsa penjajah ini datang rampasakan. Itu yang kamu mau. Kasihan TPNPB dong ada berjuang mati-matian. Yang lain bikin masa bodoh. Begitu. Pengungsi yang ada lari sembunyi di hutan. Dorang punya tanah adat militer kuasai. Yang lain bikin masa bodoh. Masing-masing mau jalan yang dia punya ego. Kepentingan diri sendiri, kepentingan organisasi. Stop sudah. Saya cuma pesan yang terakhir untuk orang Papua dan pejuang dan aktivis Papua. Mari sadar, renungkan hidup ini. Renungkan apa yang membuat, alangan apa yang membuat kita masih tak putar. Begitu. Jadi saya mau ingatkan, sekali lagi, bertobat sungguh-sungguh untuk pendeta-pendeta orang asli Papua, untuk gereja-gereja, denominasi gereja yang ada di tanah Papua. Mari, rangkul semua orang Papua, kita buat satu hari pertobatan, hari ratapan. Semua kumpul dan menangis di hadapan Tuhan. Justru air mata itu yang akan bisa membuat tanah Papua ini terlepas. Orang Papua bertobat dan kembali kepada Yesus. Orang Papua bertobat dan tidak mengikuti tradisi orang-orang Eropa yang bertentangan dengan ajaran Alkitab dengan perintah Yesus. Yesus tidak memerintah kita untuk merayakan hari Natal. Yesus tidak perintahkan kita untuk melanggar hal-hal yang tidak sesuai di dalam Alkitab ini. Begitu. Dan Yesus cuma mau, mari, kita harus menjadi pendoa-pendoa syafaat untuk tanah Papua. TPN dong boleh berjuang, kita juga harus berjuang dalam doa. Yesus mau kita mencari kebenaran di dalam Alkitab, kembali kepada hari Sabat yang benar, itu yang Yesus mau. Maka suatu saat, Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 14, "Jikalau kamu meminta sesuatu di dalam namaku, aku akan memberi." Apa yang sekarang orang Papua minta? Untuk saya minta Papua merdeka.